Habis dari mana? Habis dari STHB, Bu. Dia habis survei buat kuliah nanti. Maksud kamu? Kenapa kamu gak mau ngomongin sama ibu? Dek, kamu itu baru kelas 12, ngapain kamu nyari-nyari kuliah kayak gitu? Mendingan tuh kamu di rumah bantu ibu, bukan kuliah gak jelas kayak gitu. Ini kan buat masa depan aku juga, Bu. Toh kalau misalnya aku sukses nanti, ibu kan yang bangga sama aku. Lagian emang kenapa sih, Bu, teman-teman aku tuh udah daftar universitas. Cuma aku doang yang belum, tahu nggak? Aku nggak ngasih tahu ibu karena tahu respon ibu bakal ngajak aku debat kayak gini. Dek, ibu tuh tahu ya yang terbaik buat kamu. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Perempuan tuh nanti ujung-ujungnya masuk ke dapur juga. Kamu mending nurut aja sama ibu. Ibu tuh udah siapin jodoh buat kamu. Apaan sih, Bu? Aku masih 17 tahun loh, Bu. Aku masa depannya masih panjang. Jangan karena adat ibu jadi nyusahin aku, jadi nyisa aku. Ibu mau lihat aku di pernikahan yang gak bahagia, Bu? Udahlah, Bu. Aku tuh baru pulang. Aku masih capek. Apa saja? Lagian ini di mana sih kampusnya? Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Amalia yang akan membawakan berita di sore hari ini. Berita terkini terjadi di daerah Madura tentang maraknya pernikahan di usia dini. Para orang tua mengharuskan anak-anaknya untuk melakukan tradisi mereka, yaitu pernikahan di usia muda atau biasa disebut dengan nikah modern. Tradisi tersebut dianggap sebagai tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, dan faktor yang paling utama adalah karena faktor adat, seperti di daerah Sumeneb, Madura. Namun ternyata, tak sedikit juga pernikahan dini yang dilakukan karena berdasarkan faktor ekonomi. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Berikut cuplikannya. Kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumeneb terbilang tinggi. Sejak bulan Januari hingga bulan April 2021 tercatat sebanyak 533 pengajuan nikah di bawah batasan usia. Kasih Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Sumeneb Muhammad Nurhalis mengaku tidak bisa melarangnya. Diakuinya tiada aturan yang bisa membuat OPD ini melarang pernikahan dini itu. Tingginya kasus pernikahan dini di kota Keris ini membuat Nurhalis pun ikut prihatin. Dia mengimbau kepada semua orang tua di Sumeneb agar tidak memaksakan anaknya menikah dini, serta pemerintah desa ikut andil dalam mencegah kasus tersebut. Kami itu menghimbau atau menghendaki salektor begini nah agenda sakemi. Itu sudah dianggap kuat lah secara mental, secara Berdasarkan data milik DP3 AKB Sumeneb, kasus pernikahan dini pada 2020 tergolong sangat tinggi, yakni sebanyak 2029 kasus. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Sumeneb melaporkan. Ngapain sih kamu nyari-nyari kuliah kayak gitu? Ujung-ujungnya tuh kamu buat apa salahnya kalau udah kelas kayak gitu kan ini juga kan maksud aja sama ibu udah siapin jodoh. Urusan apa kalau misalnya tentang dulu. Baik Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah informasi untuk Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian mengenai perkawinan dini. Mengingat data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia menjadi negara ke-7
di dunia dan kedua di ASEAN sebagai negara dengan praktik perkawinan ini paling banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban, salah satunya disebutkan dalam huruf C, yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak perlu dicegah loh Bapak Ibu, sebab memberikan banyak dampak. Di antaranya yang pertama, pendidikan anak terabaikan. Yang kedua, pekerja usia anak meningkat. Yang ketiga, komplikasi terhadap kehamilan muda. Yang keempat, masalah psikis baik pada suami maupun pada istri. Adapun pencegahannya yaitu dimulai dari keluarga dengan menjadi orang tua yang mementingkan keinginan anak serta mendukung apa yang menjadi pencapaian sang anak. Tidak serta-merta hanya karena ego orang tua atau adat yang berkembang di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, serta anak sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.